advantage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Astuti. Selamat siang Mas Yusuf. Ini Gimana kabarnya? diperkenalkan dulu ya. Saya Iya, Yusuf Subagio, mahasiswa PPG UGRIS. Mungkin Bu Astuti nanti memperkenalkan juga ya. ya saya namanya Astuti Wijayanti MPDSI, dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di pendidikan IPA. Ya, terima Ada kasih. yang bisa saya bantu ini? Ini Bu Pak Astuti, Yusuf? saya dapat tugas untuk identifikasi penyebab permasalahan di pembelajaran fisika. Saya mengambil materi tentang alat ukur, penggunaan jangka sorong dan mikrometer skrup. Kira-kira penyebab permasalahan jika siswa kesulitan dalam menggunakan alat ukur itu penyebabnya apa ya? Oke, ya. Jadi ketika diminta untuk melakukan pengukuran ya dengan jangka sorong dan mikrometer skrup, itu anak masih kesulitan, bisa jadi ketika mempelajari itu anak hanya menghafal saja atau hanya melihat slide begitu. Padahal untuk konsep ini anak harus betul-betul memegang dan memanfaatkan jangka sorong serta mikrometer skrup dalam kehidupan sehari-hari begitu. Sehingga anak merasakan betul manfaatnya dan mengapa harus dilakukan pengukuran. Nah, ini perlu disiasati ya. Jika misalkan kayak seperti kemarin di masa pandemi tidak bisa secara langsung dengan alat gitu ya, alat lab gitu, maka bisa menggunakan lab virtual atau digunakan video ya, bagaimana penggunaan atau pemanfaatan jangka sorong dan mikrometer skrup serta cara membacanya. Jadi anak itu ketika, terutama ini Pak Yusuf ngajar di SMP atau di SMA ini? Saya di SMK, Bu. Oh, di SMK ya, apalagi di SMK ini menjadi basic juga ya, fisika terutama pengukuran untuk apa ya, untuk jenjang berikutnya begitu ya, terutama di keteknikan itu sangat penting begitu. Ya, betul. Ini sepertinya seperti itu Pak Yusuf. Ya. Mungkin ketika yang saya rasakan ketika mengajar jangka sorong, saya menggunakan contoh skala yang ketelitiannya 0,1 mm. Tetapi ketika praktek itu ada jangka sorong yang ketelitiannya 0,05, Bu. Itu anak sudah nggak bisa untuk membaca itu penyebabnya itu apa ya? Karena kita mengajarnya yang 0,1 mm, kan prinsipnya harusnya sama. Ya, jadi memang yang pertama harus ada dicontohkan terlebih dahulu Pak Yusuf gitu ya, karena kita kenalkan juga bahwa alat ukur itu ada bermacam-macam dengan tingkat ketelitiannya, maka seperti angka penting, kemudian bagaimana menuliskan, ini kan juga menjadi dasar juga ya untuk menuliskan pengukuran begitu sampai ketelitian begitu. Kemudian beda perbedaan alat yang digunakan kayak tadi 0,01 ya dengan 0,05. 0,1 mm Oh ya, sama 0,1. 0,05. Iya. Itu juga akan mempengaruhi ini ya, benda yang akan diukur atau seperti apa itu juga harus dicontohkan dulu cara mengukurnya dan sebagainya. Sehingga untuk membandingkan atau apa, sebetulnya anak juga diminta untuk setelah dicontohkan, anak diminta untuk mencoba sendiri dulu begitu dengan menggunakan alat tersebut.
Nah, guru bisa mengkonfirmasi apakah hasil pengukuran yang awal tadi sudah betul atau belum. Nah, kemudian mungkin ada kesalahan ya ketika menggunakan dengan ketelitian yang lain. Nah, ini nanti bisa dijelaskan kembali ya untuk konfirmasi yang betulnya seperti apa, sehingga memang pendampingan dalam mengukur itu juga masih perlu dilakukan begitu, Pak. Terima kasih. Satu lagi, ini Bu Astuti. Ini silakan. Yang kedua itu kan saya mengangkat tema atau pembahasan usia dan energi. Ketika saya membelajarkan anak bahwa usaha itu kan gaya kali perpindahan, di mana gayanya itu yang dipakai adalah searah dengan perpindahan. Nah, ketika sudah membentuk sudut, ini anak sudah bingung lagi. Padahal kita sudah memperkenalkan pakai sin, cos, dan lain sebagainya. Itu seperti apa ya Bu ya? Ya, ya, jadi ini ya, ketika kita ketika terkait dengan konsep gaya ya, setidaknya ini diajak dulu ke penerapannya ya, atau bisa merasakan langsung perbedaan ketika ditarik dengan gaya sekian ya, dengan sudut sekian mungkin ya, sehingga lebih tahu nanti apakah dari nilai usaha yang dihasilkan seperti apa begitu ya. Nah, ini kemudian ditambahkan nanti dari yang dilakukan itu digambarkan dengan eh, apa secara langsung begitu ya biasanya ya. Nah, kemudian nanti dari yang ada kemudian dijelaskan dulu atau diberikan contoh. Kemudian cara pengerjaannya seperti apa dengan problem solving sistematik begitu. Jadi ada ini harus ngapain dulu begitu ya. Cara menggambarkannya seperti apa, kemudian ini seperti apa, itu diberikan contoh secara urut begitu, Pak. Nah, kadang karena urutan cara pengerjaannya itu kadang anak sudah terlewat ya karena tidak konsentrasi atau mungkin memiliki aktivitas lain sehingga anak menjadi kesulitan untuk melakukan perhitungan itu meskipun tadi sudah dijelaskan kosin kayak gitu ya. Nah, ini karena ini harus dicontohkan dulu di awal begitu. Kemudian bisa diajak untuk berkelompok. Nah, ini nanti mengerjakan dengan kelompok dan pastikan meminta semua anggota memahami konsep itu atau mengerjakan harus tahu caranya semua. Nah, nanti yang bisa mengerjakan di depan itu akan mendapatkan poin lebih seperti itu. Jadi delegasi dalam kelompok itu juga nanti bisa dimanfaatkan untuk konsep ini sehingga anak bisa belajar berkali-kali ya tadi dari contoh, kemudian nanti dari diskusi, kemudian nanti latihan soal, nanti dari maju, nanti juga mungkin ada penugasan latihan ya. Nah, itu jadi belajarnya nggak hanya sekali. Nah, seperti itu. Mungkin juga nanti Pak Yusuf bisa juga sudah memberikan modul yang bisa dipelajari sebelumnya, sebelum pembelajaran itu ya, sehingga nanti pada waktu di kelas atau pada waktu sudah mau latihan dengan kelompoknya, anak sudah memahami atau sudah ada pertanyaan atau rasa ingin tahu terkait dengan hal tersebut gitu Pak Yusuf. Oh, ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Itu dua tema yang saya angkat tugas dari kampus. Terima kasih Bu Astuti. Mungkin Sami-sami Pak Yusuf, semoga sukses nggih dan lancar PPG-nya. amin. Salam.